Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koirul Ardi Saputra, nomor induk mahasiswa 23552010033, program studi ilmu komputer semester 2, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menjelaskan terkait program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap atau semester 2 dari mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Abdul Haris Fauzan, MKom. Baik, untuk programnya sendiri, saya di sini menamainya dengan project UTS underscore semester underscore genap yang berisi 7 package, yaitu mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Baik, langsung saja kita akan membahas dari soal nomor 1. Nah, untuk pembahasan soal nomor 1 yaitu membalik array. Di sini saya membuat sebuah project yaitu UTS semester genap dengan package ada 7 yang berisi nomor 1 sampai 7. Kita akan bahas yang pertama yaitu nomor 1 dengan kelas membalik array. Pada line 2 ada import java.util.arrays digunakan untuk nanti mengubah array menjadi string. Pada line 9 akan digunakan import tadi untuk mengubah array menjadi string untuk ditampilkan di konsol. Pada line 7 itu mendeklarasikan arraynya. Pada line 11 digunakan metode reverse array untuk membalik array. Pada line 13 menampilkan array yang sudah dibalik tadi. Pada line 16 kita mendeklarasikan metode reverse array dengan parameter array integer. Nah, untuk variabel awal itu untuk mengambil indeks pertama dari array tadi. Pada line 18 untuk variabel akhir untuk mengambil indeks terakhir dari array tadi. Dan kita menggunakan looping while untuk membalik katanya, yaitu jika awal kurang dari akhir, maka hasil berisi array awal dan array awal berisi array akhir dan array akhir berisi hasil. Dan pada line 27 increment awal yang digunakan untuk mengoperasikan indeks-indeks selanjutnya ke kanan, dan untuk decrement akhir untuk mengaplikasikan indeks-indeks sebelumnya yaitu ke kiri. Apabila diran akan muncul seperti ini. Oke, kita next untuk pembahasan nomor 2. Oke, pada pembahasan soal nomor 2 yaitu pada package soal nomor 2 dengan kelas penggabungan array. Di sini kita diminta untuk menggabungkan dua array menjadi satu, yaitu di sini saya mendeklarasikan array 1 dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5 dan array 2 dengan nilai 6, 7, 8, 9, 10. Dan saya juga mendeklarasikan merged array sama dengan merge arrays dengan parameter array 1, array 2. Ini fungsinya untuk menggabungkan array 1 dan array 2 yang akan dilakukan di metode merge array. Nah, selanjutnya pada line 11 ini menampilkan array pertama, line 12 menampilkan array kedua, line 13 menampilkan array yang sudah digabungkan. Nah, pada metode merge array atau penggabungan array itu saya mendeklarasikan variabel length 1 sama dengan array 1.length dan length 2 sama dengan array 2.length yang berfungsi untuk mengetahui panjang dari array 1 dan array 2. Selanjutnya pada line 21 saya mendeklarasikan merged array atau sebuah array yang bernama merged array, membuat array baru dengan ukuran total
elemen dari kedua array. Nih, dan pada line 24 saya menyalin elemen array pertama ke array baru dengan sistem .arrayCopy array 1, 0, matched array dan seterusnya. Pada line 26 saya menyalin elemen array kedua ke array baru mulai dari posisi akhir array pertama dengan sistem .arrayCopy dan seterusnya sama seperti line 24. Dan apabila dijalankan akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Nah, untuk nomor 3 yaitu kita diminta untuk menghitung jumlah kemunculan array, yaitu misal angka 1 ada berapa, 2 ada berapa, 3 ada berapa, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan saya mengambil metode map dan hashmap dari package java.util yang akan digunakan pada metode di line 19 sampai line 36. Nah, apabila di run, programnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk output array input ini ditampilkan pada kode line 12. Nah, di line 12 ini menyangkut pada metode dari 36 sampai line 46. Itu fungsinya untuk mengubah array integer menjadi string agar bisa dimunculkan di konsol. Nah, selanjutnya untuk jumlah kemunculan setiap elemen pada output yaitu 1, 2, 3 itu dimunculkan dari ini for map and .entry integer ini dan seterusnya itu diambil dari metode line 19 sampai line 33. Nah, yang map integer dan seterusnya itu diambil dari metode di package java.util. Jadi yang import ini gunanya untuk itu, yaitu untuk menyimpan jumlah kemunculan tiap elemen. Jadi untuk menghitungnya menggunakan variable map. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 yaitu kita diminta untuk menghapus duplikat dari suatu nilai dalam array. Jadi semisal input saya yaitu 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, maka itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan apabila program yang sudah saya buat ini di run, maka akan menjadi seperti ini. Nah, array input yaitu 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, dan setelah dihapus menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya tulis di kelas hapus duplikat array.java di package soal nomor 4. Nah, untuk penjelasan import arrays ini sudah dijelaskan di nomor 1 tadi. Itu sama, diubah dulu ke string. Dan untuk ini arrays.sort ini juga diambil dari package java.util. Fungsinya untuk mengurutkan array. Nah, untuk menghapusnya itu pada line 10. Nah, ini kita membuat suatu variabel array baru, buat array baru dengan nama unique array, dengan di dalamnya ada metode remove duplicates array yang ada pada line 15 sampai
line 39. Fungsinya untuk menghapus duplikatnya. Nah, pada line 20 sampai 24 itu menghitung jumlah duplikat. Line 28 sampai 32 itu membuat array baru tanpa duplikat. Dan pada line 37 itu menambahkan elemen terakhir. Nah, itu akan menghasilkan output yaitu array setelah dihapus duplikat menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita next ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 sendiri kita diminta untuk mengecek sebuah matriks 3x3 apakah matriks tersebut merupakan matriks identitas atau bukan. Matriks yang dimaksud matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonalnya adalah 1 dan selainnya adalah 0. Nah, di sini saya membuatnya di class checks matrix.java di package soal nomor 5. Nah, untuk mengecek apakah matriks tersebut identitas atau bukan, saya menggunakan kondisi if else yang berada di line 11 sampai 15. Dan untuk mengeceknya maka saya menggunakan metode isIdentityMatrix pada line 18 sampai line 38. Nah, di line 20 itu kita memastikan matriks tersebut memiliki dimensi 3x3 dengan kondisi if, dan pada line 25 sampai 36 kita memeriksa pada elemen diagonalnya. Nah, pada line 28 apakah diagonal tersebut 0 atau bukan. Jika di luar elemen diagonal, pastikan elemen adalah 0. Dan pada line 31 sampai line 33 itu memastikan jika elemen pada diagonal adalah 1. Dan apabila di run akan muncul seperti ini. Matriks adalah matriks identitas karena diagonalnya adalah 1. Oke, next kita ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6 sendiri yaitu kita diminta untuk mentranspos sebuah matriks 3x3 dengan nilai, di sini saya menginputkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang dimaksud transpos adalah kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom, bertukar posisi. Nah, di sini pada line 11 itu kita menampilkan matriks sebelum ditranspos dengan metode print matrix yang dalamnya ada parameter matriks yang ini array matrix. Dan line 14 kita mentransposnya, dan line 16 sampai 17 kita menampilkan hasil dari transpos tersebut. Nah, metode transposnya sendiri saya menaruhnya di line 20 sampai line 29. Nah, ini berfungsi untuk mentranspos matriksnya. Pada line 22 ini melakukan looping transposisi, dan pada line 24 sampai 27 ini menukar elemen array I, J dengan matriks IJI. Nah, selanjutnya pada line 32 sampai 39 ini menampilkan matriks yang sudah ditranspos tadi untuk ditampilkan di konsol. Nah, untuk hasilnya sendiri bila di run akan menjadi seperti ini. Jadi 1, 2, 3 ini pindah ke kolom depan 1, 2, 3, dan kolom 1, 4, 7 ini berpindah ke baris 1 yaitu 1, 4, 7. Ini sebelum
transposisi dan ini sudah transposisi. Oke, kita next ke nomor 7. Untuk yang terakhir yaitu soal nomor 7, kita diminta untuk mengurutkan array yang berupa value-nya adalah string. Jadi kita mengurutkan array string dengan metode sorting, yaitu insertion sort, selection sort, dan bubble sort. Nah, pada line 6 sampai 10 kita menampilkan array yang belum diurutkan atau sebelum diurutkan, yaitu saya memasukkan value Budi, Andi, Caca, Dimas, Eka, Fani, dan Gita. Nah, untuk line 14 sampai 18 itu menampilkan array yang sudah di sorting dengan insertion sort. Selanjutnya yaitu pada line 21 sampai 25 itu ada selection sort, arraynya yang sudah di sorting dengan selection sort, dan pada line 28 sampai 33 itu menampilkan array yang menggunakan bubble sort. Nah, untuk metodenya sendiri pada line 35 sampai 45 itu untuk insertion sort menggunakan private static void, dan pada line 47 sampai 59 itu untuk selection sort, dan terakhir pada line 61 sampai 75 itu adalah metode dari bubble sort. Nah, itu dioperasikan atau dihitung dulu pada metodenya, setelah itu baru ditampilkan di konsol. Nah, untuk hasil outputnya kita run. Nah, seperti itu array sebelum diurutkan itu Budi, Andi, Caca, Dimas, Eka, Fani, Gita. Setelah diurutkan menjadi insertion sort, jadi Andi, Budi, Caca, Dimas, Eka, Fani, Gita, dan sama seperti selection sort, bubble sort, dan seterusnya. Itu sama seperti insertion sort. Jadi ini diurutkan secara alfabetis, yaitu mulai dari alfabet A sampai yang terakhir sampai G. Oke, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.